Gubernur Papua Lukas NMB telah berstatus tersangka KPK. Namun belum terang betul kasus apa yang menjerat Lukas. Awalnya didapatkan informasi bahwa KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Lukas di Makobrimob Polda Papua pada Senin, 12 September 2022. Namun, bukan Lukas yang hadir, melainkan simpatisannya yang menggeruduk Makobrimob Polda Papua. Di sisi lain, hadir tim kuasa hukum Lukas, yaitu Stepanus Roy Rening dan Aloysius Renwarin, ditemani juru bicara Gubernur Papua Rifai Darus. Lukas disebut sedang sakit sehingga tidak bisa memenuhi panggilan KPK itu. Kita tahu gubernur sampai saat ini kondisinya belum pulih betul. Kaki beliau bengkak sehingga masih sulit jalan, dan pita suaranya juga terganggu, kata Rifai. Kami sejak semalam mendampingi beliau di kediaman dan memang kondisinya tidak dimungkinkan untuk hadir memenuhi panggilan KPK hari ini, imbuhnya. Berikut 5 hal yang diketahui sejauh ini perihal kasus Lukas NMB di KPK. 1. Status tersangka. KPK saat ini memiliki kebijakan tidak mengungkap status tersangka seseorang apabila belum ditahan atau ditangkap. Namun status tersangka terhadap Lukas NMB malah diungkap sendiri oleh pengacaranya. Saya mendapat informasi bahwa perkara ini sudah penyidikan, itu artinya sudah ada tersangka. Ada surat dari KPK, 5 September, Bapak Gubernur sudah jadi tersangka, padahal Pak Gubernur sama sekali belum didengar keterangannya, kata Roy Rening. Kita menyayangkan sikap KPK yang tidak profesional seperti ini, sambung Roy. 2. Dugaan suap 1 miliar rupiah. Roy Rening menyebut kasus yang diduga menjerat Lukas NMB di KPK adalah terkait uang 1 miliar rupiah. Uang ini diduga diterima Lukas saat hendak berobat ke Singapura. Uang itu dikirim Mei 2020 karena Pak Gubernur mau berobat, kata Roy. Roy menuding penetapan kliennya sebagai tersangka merupakan kriminalisasi. Menurutnya, sangat memalukan bagi sekelas gubernur jika menerima suap dengan cara transfer. Kalau dibilang kriminalisasi, ia kriminalisasi karena memalukan seorang gubernur menerima gratifikasi 1 miliar rupiah, gratifikasi kok melalui transfer, memalukan, tuturnya. Roy mengatakan kliennya juga sudah meminta izin kepada Mendagri untuk berobat ke luar negeri karena dalam kondisi sakit per 31 Agustus 2022. Oleh sebab itu, tak ada alasan bagi KPK untuk melakukan pemeriksaan atau penahanan. 3. Kemendagri angkat bicara. Staf khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Castorius Sinaga, mengatakan izin berobat yang diberikan kepada Gubernur Papua Lukas NMB tidak ada kaitannya dengan proses hukum di KPK. Dia menegaskan izin itu juga tak ada kaitannya dengan penetapan Lukas NMB sebagai tersangka oleh KPK. Pertama, tidak ada korelasi atau hubungan peristiwa apapun antara surat izin berobat yang dikeluarkan Kemendagri dengan momentum langkah hukum KPK di dalam menetapkan status tersangka atas Gubernur Lukas NMB, kata Castorius melalui keterangan tertulis, Senin, 12 September 2022. Castorius mengatakan surat izin yang diberikan kepada Lukas NMB sudah memenuhi persyaratan. Dia menyebut Kemendagri tidak mengetahui soal proses hukum oleh KPK terhadap Lukas NMB. Kedua, surat izin berobat ke LN yang diajukan oleh Gubernur Lukas NMB ke Bapak Mendagri pada tanggal 31 Agustus 2022 lalu telah memenuhi syarat serta melewati mekanisme dan prosedur formal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam penerbitan izin, Kemendagri tidak mengetahui atau tidak memiliki informasi apapun tentang adanya rencana penetapan status tersangka yang bersangkutan, ujarnya. Dia mengatakan surat Lukas NMB ke Mendagri perihal permohonan izin berobat ke luar negeri itu bernomor 098-10412 set tanggal 31 Agustus 2022. Surat itu ditujukan ke Mendagri dan ditandatangani oleh Gubernur Lukas NMB dan ditembuskan ke Sekjen Kemendagri, Kapusvasker Kemendagri, dan Ketua DPRP Provinsi Papua. Adapun surat persetujuan Mendagri atas permohonan tersebut keluar pada 9 September 2022 nomor 867147/ESJ. 4. Dicegah ke luar negeri. Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Hal itu dilakukan berdasarkan permintaan pencegahan yang diajukan oleh KPK. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Ditwasdakim, Ditjen Imigrasi menerima pengajuan pencegahan kepada subjek An.
Lukas NMB dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Rabu, 7 September 2022. Pencegahan berlaku selama 6 bulan, kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Inyoman Gede Surya Mataram, seperti dikutip dari situs resmi imigrasi, Senin, 12 September 2022. Lukas NMB resmi dicegah keluar dari wilayah Indonesia terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan pencegahan sampai 7 Maret 2023. Setelah menerima permintaan pencegahan, Surya mengungkapkan Ditjen Imigrasi langsung memasukkan nama Lukas NMB ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, SIMKIM, yang terhubung ke seluruh tempat pemeriksaan imigrasi di bandara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas seluruh Indonesia. Yang bersangkutan dilarang bepergian ke luar negeri selama masa pencegahan berlaku, ujar Surya. 5. Rekening diblokir. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, memblokir rekening Gubernur Papua Lukas NMB. Pemblokiran rekening Lukas NMB itu berkaitan dengan perkara di KPK. Diblokir. Sejak beberapa waktu lalu, kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dimintai konfirmasi Detikcom, Selasa, 13 September 2022. Ivan menjelaskan pemblokiran rekening Lukas NMB itu berkaitan dengan perkara yang tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Dia mengaku telah berkoordinasi secara intens dengan KPK. Iya, terkait perkara yang diusut KPK. Sejak lama kami koordinasi sangat intens, jelasnya. Namun perihal semua informasi di atas, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri belum memberikan konfirmasi.